Karena syirik menimbulkan syirikan. Nanti ada lagi yang mengatakan lagi begini, dukun, datang lagi ke dukun. Terus seperti itu. Bidah juga demikian, perbuatan bidah. Orang sudah berbuat satu bidah, nggak cukup, nggak puas, bidah lagi lakukan. Nanti setan bisikin lagi, berbuat bidah. Jadi merupakan lingkaran setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bid'ah, yang mana bid'ah ini oleh kaum Wahabi, oleh ustadz-ustadz Wahabi selalu digembar-gemborkan untuk menyerang kaum Nahdiyin, membid'ah-bid'ahkan kaum Nahdiyin yang sering mengadakan mauludan, tahlilan, yasinan, selawatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu sedikit akan saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah si dalam bahasa Arabnya adalah ma uhdisa ala ghairi misalin sabiqin, satu hal yang baru dilakukan dan tidak ada contoh sebelumnya. Tuh. Kemudian definisi menurut syar'i adalah al-muhdatsu alladzi lam yanussu 'alaihi al-Qur'an wala sunnah, yaitu hal yang baru yang dilakukan yang mana tidak ada nas, tidak ada keterangan yang secara mendetail di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis atau sunnah. Nah, ini yang dibuat senjata oleh kaum Wahabi juga tentang bid'ah. Padahal bid'ah ini ada dua macam menurut Imam Syafi'i, yaitu bid'ah dhalalah atau bid'ah madmumah dan bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Bid'ah yang jelek, dhalalah yang buruk, yang sesat, dan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah atau dikatakan secara kasarnya mengada-ngada, melakukan sesuatu yang tidak ada, yang dikatakan tidak ada contohnya dari Nabi. Tidak semua apa yang tidak dilakukan Nabi itu buruk atau sesat. Seperti contoh, Nabi tidak suka memakan kurma atau makanan yang dari zakatnya kaum muslimin. Ini tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena zakat itu tidak pantas. Zakat itu adalah kotoran manusia, sehingga bagi Nabi, manusia yang mulia tidak pantas untuk memakan kotorannya manusia. Seperti itu. Umatnya tidak apa-apa. Umatnya. Makanya sampai zakat itu, yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. Kemudian contohnya lagi, Nabi tidak suka makan daging dhab atau dikatakan dengan kadal Arab, kadal Mesir. Sementara sahabat tidak. Tapi bukan berarti haram. Itu salah satu contohnya. Kemudian menurut Imam Syafi'i di sini apa yang bid'ah yang ada dibagi menjadi dua, yaitu al-muhdatsu minal umuri dorbani. Hal yang baru itu, atau dikatakan secara gampangnya itu bid'ah, itu ada dua macam, yaitu ahaduha, salah satunya, nomor satu, mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au asaron au ijma'an. Itu hal yang baru yang diadakan, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan asarus sahabah, juga bertentangan ijma'ul ulama.
Fahadihi al-bid'atu dhalalatu. Ini yang dinamakan bid'ah sesat. Kemudian wasani, ada pun yang kedua, ma uhdisa min ghairil minal khairi la khilafa fi liwahidi min hadza. Yaitu sesuatu yang diadakan, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau asar sahabat, atau ijma' ulama. Seperti itu. Yang mana pendapatnya Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua ini berdasarkan dari sebuah hadis, yaitu man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang memulai itu berarti merintis yang tidak pernah ada sebelumnya, memulai sesuatu yang tidak ada sebelumnya, tidak dicontohkan sebelumnya, tapi hal yang baik, maka dia, orang yang merintis ini, yang memulai ini, mendapat pahala apa yang dilakukannya, dan juga pahalanya orang yang melakukan setelahnya, orang yang meniru, tidak berkurang pahalanya dari orang yang melakukan ini sedikit pun. Begitu pula yang kedua, wa man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Itu barang siapa yang mengadakan suatu amalan perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosanya orang yang melakukan setelahnya, artinya orang yang menirunya, tidak berkurang sedikit pun dari dosanya orang yang melakukan. Jadi dari sini diambil kesimpulan yang mana dijelaskan tadi pendapatnya Imam Syafi'i, yang mana-mana bid'ah ini ada dua. Jadi yang pertama, man sanna fil Islam sunatan hasanatan, itu disebut dengan bid'ah hasanah. Kemudian wa man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan, itu yang dinamakan bid'ah dhalalah. Nah ini kemudian Wahabi juga punya senjata dari hadis juga. Ini yang paling digembar-gemborkan, yang selalu dibuat menyerang kaum Nahdiyin, yaitu hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara yang tidak pernah dicontohkan Nabi, maka hal itu ditolak. Atau dalam riwayat lain, man amila amilan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Artinya sama. Juga dikuatkan dengan hadis, fa iyyaka wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini yang adalah jargonnya Wahabi, yang dibuat serak menyerang kaum Ahlussunnah wal Jamaah, hingga apa yang dilakukan kaum Ahlussunnah wal Jamaah selalu salah. Maulidan masuk neraka, tahlilan masuk neraka, yasinan masuk neraka, tidak mau hadis yang lain. Itu. Jadi Ahlussunnah tidak sembarangan. Jadi apa yang dilakukan Ahlussunnah itu sudah benar. Karena dilakukan kaum Nahdiyin juga benar, karena sudah ada dasarnya. Juga berdasar hadis, juga hadis sahih, bukan hadis dhaif. Seperti itu. Baik itu tahlilan, yasinan, maulidan, tidak bid'ah, kan bid'ah hasanah. Karena memang sudah ada dasarnya dari sebuah hadis ini. Lucunya, mereka tidak mau membagi-bagi bid'ah. Katanya bid'ah yang dibagi dua oleh Imam Syafi'i mereka tolak.
semuanya bid'ah, dolalah, tidak ada bagi-bagian. Ternyata mereka sendiri juga membagi bid'ah. Juga ada dua bid'ah menurut mereka, versi Wahabi ini, yaitu bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Lalu pertanyaannya, kalau memang tidak ada bid'ah dolalah hasanah, mengapa dibagi-bagi? Sejak kapan Nabi Muhammad itu membagi bid'ah menjadi bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah? Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Dan bagi mungkin saudara-saudara dari Salafi Wahabi mau menanggapi, boleh, saya tunggu tanggapannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.